إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Luhur atas segala nikmat yang pernah kita berikan, yang pernah kita terima hingga saat ini, yang tidak mungkin kita dapat hitung dan mungkin kita ukur. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada junjungan alam Paduka Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita sampai saat ini merasakan hidayah iman dan Islam, sehingga kita senantiasa mengikuti apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau laksanakan. Dan salah satu hal yang senantiasa beliau ajak kepada kita semua, yaitu adalah untuk memperbaiki hubungan antar sesama manusia, khususnya antar sesama orang-orang yang beriman. Apalagi saat ini kita masih berada di suasana Idul Fitri, di bulan Syawal ini, setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tentunya dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Syawal ini merupakan momen untuk kita senantiasa memperbaiki hubungan antar sesama mukmin, antar sesama muslim. Mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara satu sama lainnya, maka hendaklah kita memperbaiki persaudaraan kita. Begitupun Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, terhadap sesama muslim, terhadap sesama mukmin adalah seperti jasad yang satu. Matalul muslim lil muslim kamatalil jasadil wahid idza ishtaka minhu qadwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal ummah. Maka sesungguhnya perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain seperti satu tubuh. Andaikan ada yang terluka merasa sakit, maka sisanya akan terasa sakit, seperti contohnya susah tidur dan juga terasa demam. Maka hadirin jamaah rahimahullah, khatib mengajak khusus kepada diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah di momen yang berharga ini kita memperbaiki hubungan saudara kita, khususnya antar sesama muslim, sesama mukmin, dan umumnya antar kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote,
Maka hadirin jamaah rahimahullah, alhamdulillah juga kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman, nyaman, tentram dalam melaksanakan kegiatan ibadah kita ataupun dalam melaksanakan kegiatan muamalah kita keseharian kita. Oleh Allah diberikan penjagaan yang luar biasa. Tetapi mungkin di sisi lain saudara-saudara kita seiman seislam, Allah berikan ujian, berikan cobaan, di antaranya dengan banyaknya peperangan seperti yang terjadi di kota Palestina ataupun yang terjadi di negara Syam pada umumnya, dari mulai Suriah, kemudian Libanon, kemudian Israel dan Palestina, ditambah lagi dengan Yordania. Semuanya Allah uji coba saudara-saudara kita seiman dengan peperangan, dengan hantaman dari musuh-musuh Islam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya, bahkan sudah menjadi kewajiban kita untuk kita merasakan simpati, merasakan kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang belum jauh di sana, khususnya yang ada di negeri Syam, umumnya yang ada di sekitar Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena setidaknya Rasulullah SAW pernah menyampaikan 3 keutamaan bumi Syam secara umum, khususnya adalah Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah bahwa bumi Syam, khususnya Masjidil Aqsa, adalah negara ataupun tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi juga negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Maka mau tidak mau kita harus senantiasa memberikan simpati, memberikan kasih sayang kita, kasih kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di sekitar Masjid Aqsa. Maka hadirin jemaah rahimahullah, inilah salah satu kemuliaan bumi Syam. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW pernah berdoa untuk bumi Syam. Allahumma barik fi madinatina, ya Allah berkahilah di bumi Madinah kami. Wa barik fi haramina, berkahilah haram kami atau tanah haram kami. Wa barik fi syamina, dan berkahilah ke negeri Syam kami. Wa barik fi yamani, berkahilah negara Yaman kami. Disinilah doa Nabi Muhammad SAW teruntuk kota ataupun bumi Syam, khususnya Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjid Aqsa. Doa senantiasa untuk diberkahinya bumi tersebut. Maka mau tidak mau kita harus senantiasa bersimpati, berkasih sayang kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah rahimahullah, bahwa di Indonesia lahir para nabi Allah, para Rasulullah, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita tahu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, dan juga nabi-nabi yang lain. Mereka terlahir hidup di bumi Syam. Maka hadirin jamaah rahimahullah, karena banyaknya para nabi, tambah lagi para aulia Allah, ditambah lagi para ulama yang hadir di bumi Syam, mau tidak mau kita harus senantiasa bersimpati, berkasih dan sayang kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, khususnya yang ada di sekitar Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bumi Syam menjadi pusat ataupun epicentrum keimanan yang akan akhir zaman nanti, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, al-iman bisyam, sesungguhnya nanti suatu saat ketika terjadi huru-hara menjelang hari kiamat, maka kalian lihatlah keimanan itu ada di negeri Syam. Maka kalian harus senantiasa mengikuti apa yang terjadi di negeri Syam, melihat bagaimana apa yang negeri Syam, karena keimanan yang murni,
yang ada di negeri Syam menjelang akhir zaman. Karena kita tahu nubuah Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mungkin berbicara kecuali atas dasar wahyu, dan memang benar terjadi al-iman bisyam. Karena kita lihat bagaimana ketangguhan iman saudara-saudara kita yang ada di Syam, khususnya yang ada di Baitul Maqdis ataupun Palestina. Begitu tangguh keimanan mereka, begitu kuat, meskipun mereka melawan musuh-musuh yang luar biasa dengan persenjataan yang modern, bahkan kekuatan anggaran yang luar biasa, bahkan ditambah lagi didukung oleh negara-negara adidaya. Tetapi karena iman itu ada di Syam, Allah berikan kemenangan. Akhirnya peperangan yang terjadi di Palestina, khususnya di sekitar Masjidil Aqsa, dihentikan dengan gencatan senjata pada malam hari. Tiada lain adalah karena berkah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bumi Syam. Maka hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, khususnya yang ada di bumi Syam, umumnya yang ada di seluruh dunia. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa adalah senjata orang yang beriman. Maka marilah kita doakan setiap sholat kita ataupun di setiap kegiatan kita untuk saudara-saudara kita seiman yang ada di bumi Syam, khususnya yang ada di Palestina dan juga yang ada di Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa mengeluarkan bantuan ataupun donasi kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam. Tentunya tidak harus tertentu nominalnya, terserah, silakan. Yang penting atas dasar keikhlasan lillah ta'ala kita memberikan bantuan ini. Dan ingatlah, berikan bantuan, sampaikan bantuan, salurkan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Republik Indonesia, bukan lembaga abal-abal yang nantiasa menjadikan kasus kemanusiaan untuk mengeruk keuntungan pribadi, karena saat ini itu banyak terjadi. Dan yang ketiga, terakhir hadirin jamaah rahimahullah, adalah kita senantiasa mendukung pemerintah kita, yaitu melalui presiden ataupun melalui lembaga legislatifnya ataupun lembaga eksekutifnya, untuk senantiasa memberikan pencerahan, memberikan perdamaian yang ada di bumi Syam. Alhamdulillah, presiden kita ataupun menteri luar negeri kita ataupun para pejabat kita sudah banyak berupaya untuk senantiasa memberikan kedamaian, menyelesaikan masalah yang ada di Palestina khususnya dan umumnya yang ada di bumi Syam. Maka dalam hal ini, karena mereka sudah berupaya semaksimal mungkin, kita doakan para pemimpin kita supaya senantiasa istiqomah. Mohon tolong jangan caci, jangan maki pemerintahan kita, karena terlepas dari plus ataupun minusnya yang dilakukan oleh pemerintahan kita, mereka sudah berupaya maksimal dengan menggandeng berbagai negara, Malaysia, Brunei, Turki, ataupun melalui Dewan Keamanan PBB. Mereka semua sudah berusaha. Marilah kita doakan mereka stop caci maki, hasut dan lain sebagainya kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam hal yang terkait dengan Palestina. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ya ibadallah sallu ala nabiyikum. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan khususan fi ardi syam wa umuman fi jami' buldan muslimina fi jami' anha'il alam. Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma aslih ahwalahum, Allahumma ighfir dhunubahum ya Allah innaka ya rabbana ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirata allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arhamna fa'innaka bina rahim wa la tu'adzibna ya Allah fima jarat bihil maqadir wa bina ya Allah ya maulana fima jarat bihil maqadir.